pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hai semuanya adik-adik yang ada di rumah. Semoga adik-adik tetap sehat, tetap baik-baik saja ya. Walaupun kakak tahu adik-adik pasti udah bosan banget di rumah ya. Ya nggak kakak? Iya ya kak, udah 4 bulan loh ya. Aduh. Kita berada di rumah. Iya, tapi kakak harap adik-adik tetap tidak bosan untuk sekolah minggu ya. Pasti dong kak. Oke, sudah siap ya untuk memuji Tuhan ya hari ini? Sudah siap belum kak? Sudah kak. Oh iya, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Mungkin ada yang belum tahu namanya. Kakak dengan Kak Indri. Saya dengan Kak Meda. Oke deh, kita siap ya untuk sekolah minggu. Yuk adik-adik kita berdiri bersama. Kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Lagunya ada gerakannya ya kak ya. Oh iya dong, pasti. Adik-adik semuanya di rumah harus berdiri semangat. Kita ikutin gerakannya sama-sama. Iya, kita ajak cici kokonya, kita ajak kalau perlu papa mamanya boleh loh. Yuk kita nyanyi sama-sama. Berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur malam kami yang nyenyak. Dan sekarang kami siap untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan firman dan pujian yang kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kakak harap hari ini adik-adik tetap bersukaria. Betul nggak kak? Betul kak. Walaupun bosan ya. Bosan banget gak sih kak? Ya lumayan bosen sih kak. Tapi ya tetap bersyukur ya. Karena Iya, Tuhan dong. baik banget buat kita kan kak. Oh iya bener. Kenapa sih Tuhan bisa baik? Coba kalau buat kakak apa alasannya? Tuhan masih kasih berkat dalam bentuk makanan dan minuman setiap hari kak. Betul. Dan yang jelas adik-adik tetap diberikan kesehatan, betul nggak? Benar banget. Iya. Jadi nggak ada alasan kalau hari ini kita tidak bersukaria. Yuk, kita mau nyanyikan lagu lagi, satu buah lagu yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Kita nyanyikan sambil berdiri ya. Tentunya dengan penuh sukacita dan bersukaria ya kak. Iya dong, betul. Apalagi mungkin adik-adik ada yang belum olahraga hari ini, kita akan goyang sama-sama ya kak ya. Oke. Yuk kak,
kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Kak Indri, sekarang waktunya kita mau ajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Lagunya apa ya Kak? Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita. Lagu Ceritanya ini siapa sih? cerita tentang perbuatan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Nah, lagunya ada gerakannya. So, kita bernyanyi bersama-sama dengan gerakan ya Kak ya. Oke Kak. Oke, yuk sama-sama kita nyanyi lagunya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Ayo adik-adik. Bapa yang baik, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Putramu Yesus Kristus, yang kami kenal dalam nama Putramu Yesus Kristus. terima kasih Terima kasih. kalau hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin kami. Supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan tekun. Pimpin juga Kak Susan yang akan membawakan cerita tentang firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada lihat gak perbedaannya dari dekorasi? Coba kira-kira ada apa? Iya, besok kita akan merayakan ulang tahunnya Indonesia. Hari kemerdekaan Indonesia, Cita. Iya, ya. Jadi kita harus punya semangat. Ya,
bagaimana kalau kita nyanyi dulu? Nyanyi lagu 17 Agustus. Bisa kan Cita? Bisa dong. Oke. Kak Susan akan minta bantuan dari Kak Vera. Kak Vera. Kak Vera. Hai, halo Kak Susan, halo Cita, halo adik-adik. Nah, Kak Vera akan bantu kita untuk menyanyikan lagu 17 Agustus. Yuk Kak Vera, kita nyanyi 17 Agustus. Oke, yuk Cita kita nyanyi. Oke. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi ya adik-adik. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, merdeka. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak ya? Besok itu Dirgahayu Indonesia yang keberapa? Aku tahu Kak Susan. Berapa? 75, ini ada Iya betul, tulisannya. ada angkanya 75 tahun. Berarti Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Iya. Nah, setelah kemerdekaan itu dibuatlah undang-undang. Undang-undang apaan sih? Undang-undang itu seperti kayak aturan. Jadi ada aturan-aturannya yang harus diikuti. Aku tahu, Apa? aku di sekolah diajarin. Ajarin apa? Undang-undang dasar 45. Iya betul, Undang-Undang Dasar 45. Nah adik-adik, waktu zaman bangsa Israel, Tuhan juga membuat satu aturan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mengucapkan terima kasih dulu ya sama Kak Vera yang sudah mengiringi kita nyanyi 17 Agustus. Terima kasih Kak Vera. Sama-sama Kak Susan. Dadah Cita. Sampai jumpa adik-adik. Sekarang kita kan mau dengar ya Cita ya, aturan-aturan apa aja sih yang Tuhan berikan pada bangsa Israel pada waktu itu. Iya. Adik-adik, bahan cerita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Adik-adik, Kak Susan tidak akan membahas atau membaca firman-Nya. Tapi coba nanti setelah selesai kebaktian online, adik-adik baca ya, supaya lebih mengerti. Iya. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan 10 aturan Cita. Wah, 10. Iya, 10. Ya. Yang pertama itu dikatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu maksudnya bahwa hanya ada Tuhan yang bisa memberikan jalan yang benar. Nah, itu ada di ayat yang ketiga. Yang kedua,
dikatakan jangan menyembah patung. Patung? Iya, patung yang dibuat. Oh, Kan banyak ya patung-patung yang dibuat terus disembah-sembah. iya. Nah, itu tidak boleh adik-adik, ya. Hmm. Nah, terus yang itu adalah di ayat keempat. Ya. Kemudian yang ketiga Ketiga, dikatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. maksudnya? Maksudnya bahwa nama Tuhan itu kudus. Nah, sering kali nih, Ya. dulu waktu Kasusan masih kecil ya, kalau misalnya lagi ngomong-ngomong sama temen tuh suka bilang, demi Tuhan, saya tidak berbohong. Pernah nggak Cita lakukan itu? Kayaknya pernah. Nah, iya. Jadi kita tidak boleh ya, adik-adik mengatakan seperti itu. Nggak boleh ya? Nggak boleh, ya. Nah, yang keempat, nah ini dia. Bahwa kita harus menguduskan hari Sabat. Maksudnya apa tuh Kak Cucan? Kalau sekarang Cita, hari Sabat itu adalah hari Minggu. Oh, Kita kan dari hari Senin sampai Sabtu kita sudah bekerja, sudah bermain, sekolah. Nah, pada hari Minggu kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan datang ke sekolah Minggu. nggak bisa dong. Iya, sekarang nggak bisa. Nah, sekarang ini berarti kita harus menyediakan diri untuk mendengarkan kebaktian online Cita. Iya. Mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, dari aturan yang pertama sampai keempat, itu adalah aturan yang diminta Tuhan. Hubungannya adalah kita sebagai manusia dengan Tuhan. Oke. Ya, sekarang yang kelima sampai ke-10 adalah aturan yang ada hubungan dengan manusia. Oh, gitu. Iya. Nah, yang kelima dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Iya. Nah, ini termasuk tidak hanya ayah dan ibu. Oh, gitu. Iya, tapi termasuk orang-orang tua. Seperti kayak misalnya kalau di sekolah berarti siapa yang tua? Ibu guru. Iya, betul. Berarti kita juga harus hormat kepada ibu guru kita. Bapak guru? Bapak guru. Ya. Terus udah gitu juga kalau di rumah kan tidak hanya mama dan papa kan? Iya. Ada opa dan oma. Betul. Ada tante dan om. Iya. Ya. Iya. Nah, yang keenam. Ini dia. Jangan membunuh. Tapi juga menyakiti hati, menyakiti teman-teman. Oh, Itu gitu. tidak boleh, ya. Oh, ya. Itu termasuk juga dengan membunuh. Membunuh dalam arti kata menyakiti atau membuat perasaan teman-teman kita sakit hati, Sedih. sedih, betul. Nah, yang ketujuh, ini adalah jangan berzina. Yang kedelapan adalah jangan mencuri. Oh, gitu. Siapa yang suka mencuri pensilnya teman sendiri, teman sekolah? Kita tidak. Nah, ya. Tapi masih ada yang melakukan itu. Atau misalnya mencontek. Contek. Iya, contek itu juga namanya mencuri. Karena kan melihat orang lain punya. Iya. Ya. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, yang ke-9 adalah jangan bersaksi dusta. Apa tuh? Bersaksi dusta itu adalah bohong. Oh, bohong. Iya. Banyak kan adik-adik yang suka berbohong. Misalnya,
Takut diomelin. Iya, karena takut diomelin. Misalnya cuman boleh keluar 1 jam main sepeda, tapi baliknya bisa 2 jam, 3 jam. Terus pas ditanyain, kenapa pulangnya terlambat? Gimana? Cita pernah nggak? Enggak. Ya, alasannya banyak-banyak. Ya, jadi itu termasuk berbohong atau bersaksi dusta. Nah, yang ke-10 adik-adik, jangan mengingini barang orang lain. Oh gitu. Artinya siapa yang suka ngiri? Ayo, adik-adik suka ngiri nggak? Misalnya, kok si mama cuman beliin si adek doang sih baju? Kok aku nggak dibeliin ya kakaknya? Atau kok si mama kasih si adik boleh makan es krim? Kok aku sebagai kakaknya yang lebih tua nggak dikasih? Pasti orang tua kita tahu, ya. Pantas nggak nih si kakak dikasih makan es krim? Karena mungkin kesehatannya tidak baik, gitu. Nah, itulah Cita ke-10 aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah, itu dikatakan di Keluaran 20 adalah ke-10 firman. 10 firman. Kita ulang lagi ya. Oke. Dari yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, Kedua. jangan menyembah patung. Jangan menyembah patung. Iya. Yang ketiga, 3. jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Betul. Terus, yang keempat, 4. ingat dan kuduskanlah Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. hari Sabat. Ya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Ya. Yang keenam, 6. jangan membunuh. Jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Jangan berzina. Yang kedelapan, 8. jangan mencuri. Jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta. Ya. Yang ke-10 yang terakhir, 10. jangan mengingini barang orang lain. Jangan mengingini barang orang lain. Nah, adik-adik dan Cita, Ya. sebelum kita ayat hafalan, coba kita lihat, kita dengarkan ya, sandiwara, kayak semacam sandiwara radio gitu, Oh, gitu. ya. Dan ada gambar-gambarnya, coba kita lihat. Kira-kira adik-adik mengerti nggak dari cerita ini? Kita lihat ya. Iya. Ada sepasang kakek dan nenek hidup dengan sederhana. Mereka tidak mempunyai anak, tetapi mereka mempunyai seekor anjing. Namanya Romeo, yang sudah dianggapnya seperti anaknya sendiri. Suatu hari, kakek sedang mengurusi tanamannya yang ada di pekarangan rumahnya dengan ditemani oleh Romeo. Seperti biasa, Romeo mengendus, dan dia stop di satu tempat. Dan dia mengaiskan kaki depannya di tanah tersebut. Kemudian Romeo lari ke kakek dan melompat-lompat dan menggonggong di depan kakek untuk melihat apa yang dia ketemukan. Ada apa, Romeo? Baiklah. Dan kakek mengikuti Romeo.
Romeo menunjukkan kepada kakek tanah yang sudah dia lobangi. Apa yang kamu temukan, Romeo? Akhirnya kakek berlutut menggali tanah tersebut dengan sekop yang ada di tangannya. Sampai akhirnya ujung sekopnya membentur sesuatu. Kemudian kakek berteriak memanggil nenek. Nek, nenek, cepat ke sini. Ada apa, Kek? Lihat, kita menemukan sebuah kotak besar. Lalu kakek mengangkat box tersebut dan membuka kotak tersebut. Begitu dibuka, kakek dan nenek terkejut dengan isi kotak tersebut yang ternyata isinya koin emas yang banyak. Kakek dan nenek senang sekali. Puji Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan ya, Kek. Nah, adik-adik, ternyata pada saat kakek menemukan kotak tersebut, tetangga kakek yang namanya Russo melihat apa yang diketemukan oleh mereka. Romeo, anjing ajaib. Aku membutuhkan anjing ini untuk mencari koin-koin emas di halamanku. Adik-adik, Russo sudah mempunyai niat untuk mencuri Romeo malam nanti. Malam harinya, begitu kakek dan nenek tertidur, Russo melemparkan daging yang lezat untuk Romeo. Romeo mengendus daging tersebut dan memakannya. Tak lama kemudian Romeo tertidur. Dan Russo masuk ke rumah kakek dengan hati-hati dan mengambil Romeo. Romeo tetap saja tidur. Ternyata adik-adik, Russo itu licik. Di daging tersebut diberikan obat tidur supaya Russo dengan mudah menculik si Romeo. Keesokan paginya kakek dan nenek kebingungan karena Romeo tidak ada. Romeo. Nek, apa Romeo tersesat ya? Kek, ayo kita cari Romeo. Pada saat keluar rumah, kakek bertanya kepada Russo. Russo, apakah kamu melihat Romeo? Tidak, saya tidak melihatnya. Akhirnya kakek dan nenek pergi untuk mencari Romeo. Akhirnya mereka pergi juga. Dikeluarkannya Romeo, tetapi Romeonya diikat. Ayo, Romeo, sekarang kamu carikan saya harta karun di pekarangan rumah saya. Seperti kamu menemukan harta karun buat majikanmu. Romeo mengendus-endus. Tiba-tiba dia mengayiskan kaki depannya di satu tempat. Russo senang sekali. Kemudian dia menggali tanah yang dikais oleh Romeo. Ini ya tempatnya. Bagus Romeo. Bagus sekali. Dia senang sekali, ternyata ada kotaknya. Dan dibukanya ternyata banyak kepingan emas. Russo tertawa dan senang. Akhirnya aku kaya. Aku kaya. Kemudian dia mengembalikan Romeo lewat pagar rumahnya. Menjelang sore, kakek dan nenek pulang dengan lesu karena tidak menemukan Romeo. Tetapi begitu masuk rumah, Romeo menyambut mereka. Kakek dan nenek senang sekali. Keesokan paginya, Russo datang ke rumah kakek dan nenek dengan berpura-pura baik ingin mengajak Romeo berjalan-jalan.
Selamat pagi, Kek. Boleh saya ajak Romeo jalan-jalan? Tetapi pada saat Romeo dihadapkan Russo, tiba-tiba Russo mendengar Romeo berbicara. "Ruff, kamu orang licik dan jahat." Ruff, ruff, ruff. Russo kaget dan heran, tapi dia bilang, Romeo ngomong. Romeo bisa berbicara. Russo, kamu pasti kecapean nih. Jadi berhalusinasi. Russo marah dan bilang kalau dia akan lapor ke Pak RT kalau kakek melakukan sihir sehingga Romeo dapat berbicara. Akhirnya Russo pergi dan kembali ke rumah kakek bersama Pak RT dan beberapa warga untuk menjadi saksi. Nih, Pak RT, kakek melakukan sihir karena anjingnya bisa bicara. Tidak, Pak RT. Saya rasa Russo kelelahan. Jadi berhalusinasi. Nih, coba saya buktikan, Pak RT. Dipanggilnya lah Romeo. Ruff, ruff. Kamu orang licik dan jahat. Tuh, Pak RT. Romeo ngomong kan? Romeo bisa berbicara kan? Tapi Pak RT dan warga tidak mendengar apa-apa. Karena tidak ada yang percaya sama Russo, akhirnya Russo cerita apa yang dia lakukan tentang Romeo. Bahwa dia yang mencuri Romeo. Pak RT minta bukti kalau memang dia dapat harta karun. Dibawanya lah kotak yang awalnya berisi kepingan emas ke hadapan Pak RT. Tapi begitu kotak tersebut dibuka, ternyata tidak ada kepingan emas, melainkan penuh dengan pasir. Pak RT menegur keras Russo karena dia sudah memfitnah kakek, mencuri Romeo, dan menginginkan apa yang kakek punya, dan berbohong. Jadi warga marah sekali sama Russo, maka ditegurnya lah si Russo. Adik-adik dan Cita, Ya. tadi kan kita sudah mendengarkan sandiwara ya, Iya. gitu. Nah adik-adik, di situ ya kalau kakak boleh rangkumkan bahwa adik-adik di cerita itu si Russo, Russo nakal. iya Russo nakal. Russo itu sudah dihantui hatinya dan pikirannya dengan rasa iri. Ya, begitu dia melihat si kakek dan nenek itu mendapat kepingan uang, Iya, emas gitu ya. Wah, dia sudah mempunyai niat yang tidak baik, iya. ya. Terus udah gitu karena sudah punya niat itu, makanya dia melakukan kebohongan. Bohong ya. Iya, dia melakukan fitnah, ya, bersaksi dusta, gitu ya. Iya. Terus dia juga mencuri, Iya. ya. Dan terus sudah gitu, akhirnya karena sudah dipenuhi dengan iri hati, jadi dia menjadi orang yang tidak baik. Iya. Nah adik-adik, nah itu tidak boleh. Konsekuensinya apa adik-adik? Akibatnya adalah si Russo itu ditegur. Diomelin. Diomelin. Dikasih peringatan Iya. sama si RT dan warga gitu ya. Nah, adik-adik, dari cerita itu kita bisa belajar. Nah, seperti di ayat hafalan ya, Mazmur 40 ayat 9. Mazmur 40 Ayat 9. Dikatakan bahwa aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Ya, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Nah, kita sekali lagi ya. Iya. Mazmur 40 Mazmur 40 ayat 9.
ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu Taurat-Mu ada dalam dadaku. ada dalam dadaku. Ya, seperti Dirgahayu kita sudah dimerdekakan gitu ya. Ya. Jadi di dalam dada kita pun juga harus ada semangat Semangat 45, semangat 45. semangat kemerdekaan. Iya. Berarti kita sudah dimerdekakan dari dosa. Ya. Iya. Nah, adik-adik, sekian dari firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya adik-adik, dibaca Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. 20 ayat 1 sampai 17. 17. Oke. Terima kasih adik-adik. Dah. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengan apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan menjadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengan apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa berada di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan menjadikanku istimewa. Nah, adik-adik sudah dengar ceritanya ya. Wah, bagus sekali ya. Di mana Tuhan sudah memberikan 10 firman-Nya kepada bangsa Israel. Nah, sekarang saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Masih ingat kan dengan ini? Yuk kita siapkan ya. Tapi jangan takut kalau adik-adik nggak ada pergi seperti ini di rumah. Adik-adik tetap bisa masukkan persembahan kalian di dalam amplop ya, dan dikumpulkan, dan dimana saatnya nanti adik-adik kembali ke sekolah minggu di Samanhudi, adik-adik bisa bawa persembahan kalian dan dimasukkan ke kantong persembahan. Ya Kak ya? Benar Kak. Jadi jangan takut, nggak perlu nangis, Mama aku nggak punya pigi, jadi harus bikin. Nggak perlu, kita bisa siapkan dalam amplop persembahan. Yuk, kita menyanyikan satu buah lagu, Aku Mau Menjadi Berkat. Aku mau menjadi berkat.
kasih atas cerita yang telah kami terima. Dan saat ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita sudah selesai sekolah minggunya. Tetapi kakak harap adik-adik tetap selalu menjadi berkat, tetap selalu menjadi anak-anak Tuhan yang akan selalu melakukan perintah dari Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu penutup kita, yaitu Yesus pokok dan kita carangnya. Carang itu apa sih, Kak? Carang itu ranting, cabang dari pohon anggur. Jadi kalau pernah lihat pohon anggur belum ya? Nanti habis ini kalau belum pernah lihat, boleh dicari di YouTube, boleh dicari di Google. Carang atau ranting itu bentuknya macam-macam. Jadi kalau adik-adik nanti bilang ada kata carang, bentuknya mau begini, boleh. Bisa. Begini? Nah, bisa iya. juga. Mau carang yang begini juga boleh. Ya, ada macam-macam gerakan. Yuk kita menyanyikan lagu Yesus pokok dan kita carangnya. Sekolah minggu kita hari ini, yuk kita berdoa ya. Yuk sama-sama. Yuk Kak. Ya Tuhan Yesus yang kami kasihi dan juga begitu mengasihi kami di dalam kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami boleh menyanyikan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap puji-pujian yang kami boleh nyanyikan dan juga kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan boleh membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah. Selamat hari Minggu semuanya.